Kita masuk pada Mazmur yang ke-51 pada pagi hari ini. Dan saya berharap teman-teman baca semua dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Dan di Mazmur yang 51 ini ada pengakuan dosa Daud. Ya, ketika Daud berbuat dosa dengan Bathsheba, kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, ya. Ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mengakui dosa, Daud menyesal, Daud meminta ampun di hadapan Tuhan. Ya, itu Daud. Daud pernah berbuat dosa. Orang yang diurapi Tuhan pun pernah berbuat dosa. Orang yang dikasihi Allah pun pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi responnya setelah dapat teguran kemudian mengakui kesalahannya, Tuhan Daud betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan untuk meminta ampun, minta pengampunan dari Allah. Allah mengampuni, ya, Allah mengampuni. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Kita tidak lepas dari namanya pelanggaran. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Ya. Seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan yang belum timbul, yang belum kita lakukan, hanya baru perencanaan dalam pikiran sekalipun, tidak menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita lakukan. Tapi responnya adalah kita harus minta ampun di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita dan damai sejahtera itu akan terus ada dalam hidup kita. Saya berharap, ya, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak lepas dari yang namanya dosa, kesalahan, pelanggaran, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan apa yang ada di otak kita sekalipun, apa yang ada di dalam pikiran kita yang tidak menyukai hati Tuhan, Tuhan tahu. Orang lain mungkin tidak tahu, orang lain mungkin bisa kita bohongi, orang lain mungkin tidak bisa melihat isi hati kita. Tapi Tuhan bisa melihat isi hati kita. Dan Tuhan bisa melihat kesalahan yang ada di dalam hati kita, pikiran kita. Ya. Jadi ayo teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk terus kita mengakui setiap kesalahan kita. Bukan kita, saya tidak mengatakan bahwa kita akan terus menjadi suci dan tidak pernah berbuat dosa lagi. Tapi biarlah ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita meminta ampun di hadapan Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni kita. Sehingga damai sejahtera itu terus melekat dalam hidup kita. Sehingga sukacita yang dari Allah itu terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, dan penuh dengan segala hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau taruhkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan, sehingga ketika kami melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa itu kami bisa mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Bukan saja di hadapan, mungkin kami bersalah terhadap orang lain, kami mau minta ampun terhadap orang tersebut Tuhan. Berikan kami terus kerendahan hati yang daripada Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa terus melakukan introspeksi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun kami, Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk kami melewati hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.